Uh-oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di jam yang berbahagia ini. Salawat bertangaikan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul sumber dan data-data sejarah. Adapun poin-poin penting dari sumber dan data-data sejarah ini ialah yang pertama pengertian sejarah, kedua sumber sejarah, dan yang ketiga itu sumber data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapita Sarina Sution ingin menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Nah, kita sudah membahas pengertian sejarah pada pertemuan sebelumnya atau pada kelompok sebelumnya. Nah, saya di sini ingin membahas pengertian sejarah itu menurut para ahli. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama menurut Herodotus. Herodotus ini dikenal sebagai bapak sejarah. Filsuf dari Yunani ini mengatakan bahwa sejarah merupakan suatu kajian untuk menceritakan jatuh bangunnya seorang tokoh dan peradaban. Jadi Herodotus mengatakan sejarah itu berkaitan dengan jatuh bangunnya seorang tokoh dan peradaban. Nah, yang kedua, menurut Patrick Gardner itu sejarah itu merupakan kejadian di waktu lampau dan memiliki pengaruh besar untuk kehidupan manusia di masa sekarang. Unsur yang terdapat di dalam sejarah haruslah berupa manusia dan waktu. Objek utama di dalam mengkaji sejarah yaitu peradaban atau manusia dan tindakannya. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Dosen sejarah kita sering mengatakan manusia itu selalu berkaitan dengan sejarah itu selalu berkaitan dengan manusia dan tindakannya. Tidak hanya peristiwa-peristiwa besar, tetapi sejarah itu meliputi manusia dan tindakannya. Selain itu, aspek yang akan menentukan suatu kejadian bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, lebih spesifik, waktu lampau yang memiliki nilai sejarah menjadi berarti jika pembatasan periode dilakukan pada masa lalu manusia atau pengalaman kelampauan. Nah, yang ketiga menurut Thomas Crilley, sejarah adalah peristiwa di masa lalu yang mempelajari biografi mereka yang terkenal sebagai penyelamat pada masa itu. Orang-orang besar tersebut adalah orang-orang yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Nah, di sini maksudnya sejarah itu biografi seseorang yang terkenal pada masanya. Itu menurut Thomas tadi. Nah, yang keempat, menurut Ibnu Khaldun mengatakan sejarah didefinisikan sebagai catatan umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak
masyarakat manusia itu. Nah, di sini Ibnu Khaldun mengatakan sejarah itu terletak pada watak manusia atau masyarakat itu. Nah, makanya banyak orang yang bilang sejarah itu semakin hari akan berubah-ubah. Tetapi sejarah itu semakin hari itu akan berubah-ubah. Itu menurut para pandangan sejarawan. Nah, kita sebagai calon sejarah harus bisa menelaah atau meneliti bukti-bukti yang akurat dan benar. Tidak hanya satu bukti saja, kita harus menemukan beberapa bukti supaya kita bisa menentukan sejarah tersebut. Nah, yang kelima, menurut Muhammad Yamin, sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Muhammad Yamin berkata sejarah itu suatu fakta yang diselidiki dan disusun dari beberapa peristiwa, harus berdasarkan fakta dan mempunyai bukti yang akurat. Dan yang keenam, Ruslan Abdul Ghani mengatakan sejarah itu merupakan ilmu yang diibaratkan dengan penglihatan 3 dimensi. Nah, pertama melalui penglihatan ke masa silam, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Jadi menurut Abdul Ghani tadi, penglihatan sejarah itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu kita harus melihat ke masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Karena sejarah itu saling berhubungan dari masa ke masa. Dengan kata lain, penyelidikan di masa lampau tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan masa sekarang. Nah, betul ya teman-teman. Penyelidikan masa lalu akan berpengaruh pada masa sekarang. Penyelidikan hari ini akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Baiklah, saya Rapita Sari Nasution. Cukup sekian penjabaran dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mega Amelia Putri. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Mega Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang sumber sejarah. Jadi, apa sih sumber sejarah itu? Lalu, apa saja jenis-jenis dari sumber sejarah, dan bagaimana, maksudnya seperti di mana kita bisa menemukan sumber sejarah itu, dan bagaimana bentuknya gitu. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian dari sumber sejarah. Apa sih sumber sejarah itu? Jadi sumber sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah yang penting. Nah, jadi di sini dikatakan sumber asli. Nah, saat kita ingin mencari informasi tentang sebuah sejarah atau ingin meneliti sejarah, itu diperlukan sumber-sumber yang asli gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mendeteksi sumber yang asli? Nah, itu nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis sejarah. Baiklah, sebelum kita melanjut kepada jenis-jenis sumber sejarah, di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan sumber-sumber sejarah itu di mana saja sih kita bisa mendapatkan sumber-sumber sejarah. Jadi sumber-sumber sejarah itu bisa kita dapatkan mungkin seperti dari berupa dokumen, artefak, situs arkeologi, temuan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau untuk menurut saya pribadi ya, yang saya pahami atau saya dapat menyimpulkan, menurut saya segala sesuatu yang dia itu bisa
memberikan informasi mengenai suatu sejarah, itu bisa dikatakan sebagai sumber-sumber sejarah gitu. Jadi kalau sesuatu itu bisa memberikan kita informasi terhadap sebuah sejarah yang sedang kita teliti, itu mungkin bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Tapi itu tadi kembali bahwasannya sumber sejarah yang bagaimana yang harus kita terima atau yang harus kita pakai dalam meneliti sejarah yang ingin kita teliti tadi gitu. Dan itu nanti juga akan saya bahas, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan membahas sumber sejarah asli yang bagaimana gitu. Nah itu ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sumber sejarah itu kan ada banyak. Jadi di mana saja kita bisa menemukan sumber sejarah? Kita bisa menemukan sumber sejarah itu mungkin seperti di perpustakaan, di arsip, atau di museum dan lain sebagainya gitu. Dan apa pentingnya sih kita tuh melakukan penelitian sejarah atau sejarah itu diungkap? Pentingnya sejarah itu diungkap itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban di masa silam gitu. Jadi manusia dan tindakan-tindakannya itu seperti memperlihatkan bagaimana keadaan di masa silam. Nah, tindakan-tindakan tersebutlah yang dikatakan sebagai peristiwa sejarah gitu. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi sumber sejarah yang asli. Di awal tadi saya sudah ada menjanjikan untuk membahas tentang ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang itu. Jadi, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendeteksi sumber sejarah itu asli gitu. Mendeteksi sebuah sumber sejarah yang asli. Nah, yang pertama itu kriteria fisik. Kriteria fisik, kriteria fisik ini mungkin bisa berupa seperti tinta atau cat atau mungkin jenis kertasnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada asal usul, garis asal atau garis asal usul. Nah, jadi kita harus tahu gitu. Misalnya sebuah dokumen. Nah, sebuah dokumen ini asal usulnya itu berasal dari mana gitu. Kenapa dokumen ini bisa ada di sini dan dari mana asal usul dokumen ini berasal, misalnya seperti itu. Atau tulisan tangan ini berasalnya dari mana gitu. Jadi kita harus tahu garis asal usulnya. Nah, dua itu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kriteria fisik dan yang kedua itu garis asal usulnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber sejarah. Jadi jenis-jenis sumber sejarah itu ada berapa? Jenis-jenis sumber sejarah itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya dan yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Kalau untuk berdasarkan sifatnya itu ada apa saja sih? Jadi berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama primer dan yang kedua itu sekunder. Nah, kalau untuk yang primer ini dia lebih kepada kesaksian seseorang yang dia itu ada pada saat kejadian peristiwa itu terjadi, peristiwa atau sejarah yang sedang kita teliti saat itu. Nah, jadi itu kesaksian dari orang yang saat itu berada di peristiwa yang sedang kita teliti, dia berada di tempat itu dan mungkin itu bisa berupa seperti alat mekanis ataupun dokumen, naskah, perjanjian, arsip dan surat kabar dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang sekunder ini kesaksian seseorang, tapi orang itu tidak dia memberikan kesaksian, tapi dia tidak berada pada situasi atau pada peristiwa yang sedang kita teliti. Itu mungkin bisa berupa seperti tulisan atau bisa berupa seperti audio atau visual, itu ya bisa berupa video atau suara itu tadi. Dia memberikan kesaksian tapi dia itu tidak ada di dalam peristiwa itu saat itu gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kedua itu tadi berdasarkan bentuk. Tadi yang pertama berdasarkan sifat dan yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tulisan, yang kedua itu lisan, dan yang ketiga itu audio visual. Kalau tulisan itu mungkin bisa berupa seperti naskah ya gitu, teks-teks atau dokumen dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk lisan itu bisa berupa wawancara, misal kita mewawancarai seseorang yang orang itu menjadi si mata saat peristiwa itu terjadi, bisa jadi seperti itu. Atau misal kita
ingin meneliti sebuah kerajaan, kita bisa kalau mungkin ada di dalam keluarga kerajaan, misalnya seperti cicitnya atau cucunya yang masih hidup, itu kita wawancarai. Nah, itu sumber lisan. Nah, yang ketiga itu audiovisual, itu berupa video ataupun rekaman suara. Nah, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mega. 3. Sumber data pada metode sejarah. Menurut Nazir, sumber dari sejarah yang merupakan data yang digunakan dalam penelitian dengan metode sejarah diklasifikasikan secara bermacam-macam, antara lain remain, dokumen, sumber primer, sumber sekunder, materi fisik, materi tulisan, dan sebagainya. Jika sumber sejarah ditinjau dari sengaja atau tidak sengajanya bahan atau sumber data tersebut ditinggalkan, maka sumber sejarah dibagi dua, yaitu remain dan dokumen. Remain adalah peninggalan-peninggalan yang tidak disengaja, baik berupa barang fisik ataupun peninggalan rohani. Di pihak lain, terdapat juga catatan-catatan yang sengaja ditinggalkan dan disebut dokumen. Remain atau relic yaitu bahan fisik atau tulisan yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang terdapat tanpa suatu kesadaran menghasilkannya untuk suatu keperluan pembuktian sejarah. Peninggalan materi termasuk alat, perkakas, perhiasan-perhiasan kuno, bangunan seperti piramida, candi, senjata-senjata, sendok, benda budaya, dan sebagainya. Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan transmisi keterangan. Contoh, dokumen antara lain buku harian, batu bertulis, daun-daun lontar, relip-relip pada candi, surat-surat kabar, dan sebagainya. Jika sumber sejarah di atas diperluas lagi, maka sumber tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut. A. Keterangan ditinggalkan secara sadar. 1. Sumber tertulis, catatan harian, memori, biografi, dan sebagainya. 2. Karangan tradisional, balada, cerita-cerita tradisional, anekdot-anekdot, dan sebagainya. 3. Artistik, potret gambar, lukisan patung, dan sebagainya. B. Relics atau testimoni tanpa sadar, pakaian, bahan makanan, alat rumah tangga, mesin-mesin buku, makam-makam, dan sebagainya. C. Inskripsi, dokumen, monumen, memorial kuburan, candi, dan sebagainya. Sebuah makam atau kuburan dapat dimasukkan dalam dua kategori di atas. Jika sebuah makam ditemukan dan pada makam tersebut hanya ada nama saja yang tertulis, maka makam tersebut adalah relic. Namun, jika di bawah nama tersebut terdapat lagi beberapa keterangan seperti jabatan, kelahiran, serta tugas-tugas lain, maka makam tersebut merupakan dokumen yang sengaja ditinggalkan. Oleh Nepins Najir, sumber-sumber sejarah dibagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. A. Pertinggal fisik, tempat-tempat bersejarah, piramida, pot-pot, senjata-senjata, gedung-gedung, dan sebagainya. B. Cerita secara oral, yaitu materi yang dipindahkan dari mulut ke mulut seperti balada, cerita rakyat, tradisi-tradisi legenda, dan sebagainya. C. Inskripsi, yaitu materi-materi tulisan tidak seperti biasa, seperti tulisan pada pot-pot, pada piring, pada patung, dan sebagainya. D. Materi tulisan tangan, paripus, hieroglif, dokumen-dokumen modern, dan sebagainya. E. Buku dan cetakan, bahan-bahan yang tercetak. F. Bahan audiovisual, film-film, televisi, mikrofilm, kaset-kaset, radio, dan sebagainya. G. Observasi langsung, hasil pengamatan penulis atau pengamatan oleh orang-orang yang diwawancarai. Menurut Nazir,
Selain pembagian sumber seperti di atas, sumber sejarah dapat juga dibedakan antara sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto dan sebagainya. Suatu peraturan dasar dari metode sejarah adalah menggunakan data primer sebanyak mungkin. Di lain pihak adalah sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original. Misalnya, keputusan rapat suatu perkumpulan bukan didasarkan dari keputusan minutes dari rapat itu sendiri, tapi dari sumber berita di surat kabar. Berita surat kabar tentang rapat tersebut adalah sumber sekunder. Dalam metode sejarah, maka menggunakan sumber sekunder padahal sumber primer ada merupakan error yang besar sekali. Ini dapat diterima sumber data masa lampau akan terjadi banyak sekali distorsi dalam transmisi. Adanya distorsi akibat dari transmisi keterangan dapat membuat interpretasi keterangan yang salah tentang suatu fenomena sejarah. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu bagian materi saya, dan ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami akhiri materi pembahasan pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, sesungguhnya itu dari kami sendiri dan kami mohon maaf. Dan sesungguhnya yang benar itu hanyalah Allah semata. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.